Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan ibu dalam mata pelajaran tematik. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau menyapa anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Bagaimana sampai hari ini? Masih tetap menjaga protokol kesehatan kan? Masih tetap rajin cuci tangan? Iya, masih tetap menjaga jarak? Iya, dan jangan lupa juga setiap bepergian dari rumah, jangan lupa pakai masker. Baiklah anak-anak ibu, sekarang sudah waktunya kita belajar, di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Ya, anak ibu ya, silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Silakan anak-anak ibu buka buku IPA-nya, halaman 97. Sekarang kita sudah masuk ke tema 6, yaitu cita-citaku ya. Sudah siap belajarnya anak ibu? Baiklah, kalau sudah siap, sekarang kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu mampu membedakan apa itu metamorfosis, sempurna dan tidak sempurna, beserta contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, nah hewan yang mengalami metamorfosis memiliki bentuk tubuh yang berbeda antara tahapan muda dengan tahapan dewasa. Ya, metamorfosis dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama, metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis sempurna ini biasanya akan melalui tahapan kepompong ataupun yang biasa dengan disebut tahapan pupa ya. Contoh-contoh hewan yang termasuk metamorfosis sempurna adalah lalat, nyamuk, kupu-kupu, lebah, dan katak ya. Nah, di sini ibu akan sebutkan beberapa tahapan metamorfosis sempurna ya. Yang pertama, tahapan metamorfosis pada serangga. Pada metamorfosis serangga, tahapan yang pertama adalah telur. Telur akan berubah menjadi ulat ataupun larva. Kemudian larva akan berubah menjadi kepompong atau yang disebut dengan pupa. Dan terakhir akan berubah menjadi individu dewasa. Kemudian yang kedua adalah tahapan metamorfosis pada katak ya. Tahapan yang pertama adalah telur. Telur itu akan berubah menjadi berudu. Kemudian berudu berkaki, di mana berudu ini hidup di dalam air. Jadi pada tahap berudu ini masih bernafas menggunakan insang ya nak ya. Nah, kemudian berudu berkaki akan berubah menjadi katak muda ya. Katak muda kemudian menjadi katak dewasa. Kalau sudah berubah menjadi katak muda ataupun katak dewasa, katak ini sudah bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Dan alat pernafasannya pun sudah mulai berkembang, yaitu menggunakan kulit ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna mengalami penambahan struktur tubuh seperti sayap dan tidak melalui tahapan kepompong ataupun pupa ya nak ya. Jadi perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna itu nak, yaitu terletak pada tahap kepompong. Jadi pada tahap metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong ataupun pupa, sedangkan tidak sempurna tidak melalui tahapan kepompong ataupun pupa. Nah, sekarang contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, capung, semut, dan kumbang ya. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna itu diawali dengan telur. Nah, kemudian telur akan berubah menjadi nimfa, kemudian akan berubah menjadi individu dewasa. Nimfa ini adalah hewan kecil ya. Hewan kecil di mana bagian tubuhnya itu belum selengkap yang dimiliki oleh induknya. Contoh pada hewan belalang ya.
hewan belalang pada saat dia berbentuk nimfa, belalang itu ataupun anak belalang itu belum mempunyai sayap. Nah, kemudian tubuhnya akan berkembang dan kalau dia sudah dewasa, maka sayapnya akan tumbuh. Jadi itulah perbedaan nimfa dan induknya. Itulah dia tadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Jadi, bagaimana bentuk anaknya, begitulah bentuk induknya. Ya nak ya. Nah, jadi cuma perbedaannya nanti adalah di besar tubuhnya. Ya, jadi seperti misalnya kucing, ketika kucing lahir, bentuk dan organ-organ tubuhnya sudah sama dengan induknya. Cuma perbedaannya adalah besarnya ataupun panjangnya ataupun tingginya. Itu dia ya nak ya. Nah, bentuk dan fungsi tubuhnya tetap sama dari lahir hingga dewasa. Nah, apa saja contohnya? Contohnya adalah ikan, kura-kura, ayam, anjing, kucing, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu. Mudah-mudahan setelah Ibu menjelaskan, anak-anak Ibu paham apa itu metamorfosis dan apa saja hewan-hewan yang termasuk metamorfosis sempurna atau apa saja hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, serta hewan-hewan apa saja yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, Ibu ya. Nah, baiklah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami anak-anak Ibu dan bisa dimengerti ya, anak Ibu ya. Nah, sekarang kita sampai ke latihan ya, anak Ibu ya. Anak-anak Ibu silahkan buka buku IPA-nya halaman 101. Silahkan kerjakan penilaian harian subtema 1. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 15 di buku latihan kamu, jawabannya saja. Jangan lupa setelah kamu membuat jawabannya, silahkan langsung kirim ke Ibu paling lambat malam ini jam 8 malam. Jangan sampai terlambat lagi ya. Cukup sekian hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi, namo buddhaya, tetap semangat.